Oke, kita sekarang lanjut ke part 2 yaitu interferensi celah ganda atau tunggal juga ada sih. Jadi celah tunggal atau celah ganda. Nah, pertama-tama itu dari yang sebelumnya pelajari, kita tahu sifat gelombang kan. Jadi kalau ada gelombang nih, gelombang cahaya misalnya, dia melewati celah sempit, maka dia akan menyebar. Tuh. Nah, kalau dia ada dua celahnya, jadi kayak begini. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi dia ada gelombang datang, terus di masing-masing celah ini dia akan menyebar seperti ini kira-kira. Ini juga menyebar. Nah, di bagian sini nih, kamu lihat bagian tengah ini itu kan puncak ketemu puncak nih di sini nih. Jadi dia bagian tengah sini akan terjadi pola terang. Sini terang. Terus di sini puncak ketemu lembah, maka di sini gelap. Terus terang lagi, gelap lagi, terang lagi, dan seterusnya. Nah, ini ada ke atas, ada ke bawah. Nah, tapi kalau kita gambar seperti ini kan dia agak ribet ya. Jadi kita biasanya gambar secara simpel seperti ini. Nah, gini. Jadi ada dua celah. Celahnya ini punya jarak D, sebut D. Terus dari celah sini dia ke arah layar, ditangkap layar nih. Tangkap layar, layar kita. Nah, ini misalnya ini layar. Layar kita sebutnya L. Oh, sorry, sorry. Salah. Jadi kalau L itu notasinya ini, notasi jarak dari sini ke sini. Ini L. Jarak ini celah ke layar. Dan ini layarnya nih. Nah, tadi kan dia gelombang dari sini dan dari sini, tapi kita gambarkan sebagai uh, garis aja, garis biasa. Oke, kita gambar seperti ini. Nah, ini apa? Gelombang pertama, terus gelombang kedua ketemu di sini. Nah, kamu lihat di sini panjang masing-masing, yang ini panjangnya lebih pendek daripada yang di sini. Nah, dia ini bisa berinterferensi konstruktif kalau panjang gelombangnya itu seperti ini. Ada perbedaan panjang sebesar satu gelombang. Nah, atau kalau digeser lagi bisa ini panjangnya perbedaannya 2 gelombang, 3 gelombang, dan seterusnya. Intinya harus ada perbedaan jarak. Perbedaan jarak ini sebesar ini. Nah, ini namanya konstruktif ya, pola terang dia. Tapi kalau dia sedikit geser di bawah jadi pola gelap. Jadi kalau pola gelap itu misalnya ini gelombang pertama nih. Terus di gelombang yang kedua dia datang dari sini. Nah, ini perbedaan jaraknya nih.
Bedaan jaraknya itu ada setengah gelombang, atau kalau kita geser lagi 3/2 gelombang, 5/2 gelombang, dan seterusnya. Nah, dari sini ada polanya. Kita balik sedikit ke gambar ini. Jadi kalau kita gambarkan dengan sudut ini dari tengah-tengah sini sampai sini. Nah, ini adalah sudut theta. Sudut theta. Kemudian di sini ini adalah pola yang terjadi, bisa pola gelap, bisa pola terang. Kita sebutnya P, yaitu jarak dari pola ke pusat sini. Nah, hubungan ketiga ini apa? Hubungan ketiga ini dia seperti ini. Jadi kalau pola terang misalnya, maaf tulisannya agak jelek. Nah, dia berlaku hubungan D sin theta. Kita bedain sedikit. Pola terang D sin theta sama dengan N kali lambda. Nah, N-nya ini kalau pola terang dia kelipatan positif. Ini 1, 2, 3 itu N-nya. Nah, tapi untuk nilai theta-nya kecil mendekati 0, kalau kamu lihat di sini segitiganya sin theta itu kan depan per miring. Nah, tapi kalau dia segitiganya sudutnya kecil banget mendekati 0, maka nilai sin-nya itu sama dengan nilai tangan. Jadi miringnya ini panjangnya akan hampir sama dengan L ini. Jadi persamaan pola terang ini bisa kita ubah jadi dP per L N lambda. Nah, itu pola terang. Kalau pola gelap, ya kita tinggal ganti nilai ininya aja nih. Kita kan mau nih buat jadi setengah, 3/2, 5/2. Berarti kita bikin rumusnya jadi N tapi dikurangin setengah. Tuh. Nah, ngomong-ngomong nilai N di sini ada yang beda-beda ya. Ada yang nulis dari 0, ada yang dari 1. Tapi kalau saya prefer dari 1. Gini. Nah, misal disebut terang pusat. Kalau terang pusat berarti itu N-nya 0. Kalau terang pusat N-nya 0, kalau gelap pusat ya N-nya nggak ada, gelap nggak ada yang pusat gitu. Jadi kalau kamu lihat di sini nih, di gambar yang atas ini, nah di sini, di tengah-tengah ini di pusat itu nggak bakal ada namanya gelap, jadi selalu terang pusat. Jadi itu N-nya mulai dari 0 di situ. Nah, tapi kalau disebut gelap ke 1 berarti N-nya 1 dan seterusnya gitu. Oke, jadi ini persamaan untuk yang pola terang. Kalau ini pola gelap. Oke. Ngomong-ngomong ini masih celah ganda ya. Sini masih celah ganda.
celah ganda. Tapi kalau untuk celah tunggal, persamaan yang dicari itu sama aja sih. Dia cuma beda di sininya nih, beda nilai n. Nah, itu kalau di celah tunggal, nah kalau di celah tunggal ini adalah rumus dari pola gelap. Kalau di sini justru sebaliknya pola terang. Tuh. Tapi yang kita akan sering bahas itu yang di sini, celah celah ganda ya. Oke. Nah, itu kalau percobaan Thomas Young, tapi yang celahnya 2 ya. Tapi ada lagi, kalau dia cuma 2 celahnya, kalau cuma 2 celah, dia pola yang dibuat itu jadi kurang terang. Nah, jadi percobaannya itu dimodifikasi dia, jadi ada kisi difraksi. Jadi percobaannya bukan 2 lagi celahnya, tapi bisa ratusan, bisa ribuan gitu. Nah, kisi difraksi itu biasanya ada tulisannya tuh. Contohnya 200 garis per cm misalnya begini. Nah, kalau dia ada seperti ini, itu berarti kita pakai persamaannya tetap sama, persamaan celah ganda, tapi untuk n-nya kita cukup buat angkanya 1 per n besar. Nah, tapi dilihat ini persamaannya itu n-nya ini dalam per cm. Ada yang per cm, ada yang per milimeter. Jadi kalau kita masukin ke sini nanti itu dia akan mengikuti satuan yang ada di sini. Dan kita harus ubah dulu semua jadi meter. Oke, itu untuk kisi difraksi. Sampai sini dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.